Mati rasa atau hati yang mati. Bun, Al-Fatihah tadi jam berapa? Kalau membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, muhasabah itu jam 5.30. Ya, kita mulai kalau muhasabah. Kalau untuk besok malam, teman-teman di Milad muhasabah, nanti habis sholat tahajud. Ya, Mbak Nur Hayati, udah pernah dapat mukena? Kalau belum dapat mukena, silakan bisa hubungi admin, kita kasih mukena ya. Yuk teman-teman, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas, Bun, wawanya nggak bisa. Bisa sih. Bisa. Ya, kalau teman-teman ingin tahu nomor telepon saya ada di grup. Nomor telepon saya ada di grup. Ya, teman-teman mau masuk ke grup silahkan ke sini. Ini ada profil saya, teman-teman bisa kirim pesan di sana. Yang belum kenal dengan saya, silahkan teman-teman bisa klik dulu follow akun saya. Syarat-syarat teman-teman untuk mengikuti masuk ke grup, ya syaratnya ya teman-teman follow dulu akun saya. Kemudian berteman, diajak bersahabat. Kemudian di situ ada gambar lonceng, dipilih, kemudian dipilih semuanya. Jadi kalau saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari saya, ya. Kemudian teman-teman, saya ada live muhasabah jam 5.30. Jam 5.30, teman-teman silahkan ikut di sana, membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah. Membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, kemudian membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri biasanya. Oke, baik Mbak Eni Rohani, silakan chat lagi sekarang ya Mbak Eni ya. Kemudian biasanya teman-teman, biasanya kita itu nangis-nangis tuh setiap pagi. Ya, kalau membaca Al-Fatihah itu suka nangis-nangis. Ada di sini yang suka nangis? Ada? Kemudian membaca doa bersama diaminkan ribuan orang. Silakan teman-teman bisa ikuti pagi. Ada yang belum ikut live pagi, silakan rasakan teman-teman. Biasanya banyak yang menangis di sana. Ya, banyak menangis. Ada yang suka menangis di sini ada? Kalau ikut pagi-pagi. Nah, silakan rasakan kedahsyatan muhasabah. Ya. Oke ya, silakan teman-teman. Boleh. Ya, tunggu ya. Oke, siapa yang menangis setiap pagi? Ini belum di-share. Oke, waalaikumsalam, sudah gabung, baik ya. Yang baru masuk silakan di follow akun saya. Pada cengeng Bun, terima kasih ya. Malu Bun. Ayo, ini grup belum di-share kah? Ya, oke yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi ya, yaitu ciri-ciri hati yang mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ikuti live muhasabah pagi. Beneran itu mah dahsyat sekali ya. Masya Allah luar biasa. Manusia itu memiliki 3 kualitas. Ya. Coba. Kita coba untuk menenangkan hati kita. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, hati yang mati, hati yang salim, itu perbedaannya apa? Ada orang-orang yang saat ini memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit, dia tidak tenang hidupnya. Hati yang mati apalagi? Ya sama ketika kita badan kalau sehat, ya dia bisa aktivitas apapun. Gendong anak-anak oke, aman. Tapi kalau badannya sakit, maka mau disuruh megang sendok aja, dia nggak kuat. Kenapa? Karena dia sakit. Ya jadi hati yang sakit teman-teman, itu ciri-cirinya dia suka marah-marah. Hati yang sakit. Kalau hati sakit, dia juga tidak akan pernah tenang hidupnya. Kemana-mana juga nggak enak. Ya, ciri-ciri orang-orang memiliki hati yang sakit yaitu dia sudah mudah tersinggung. Nih ciri-ciri orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak tenang nih. Gampang marah, ya mudah tersinggung. Kemudian dia tidak stabil, keimanannya naik turun. Ini orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Ya, diomong sebentar aja, sedikit aja, ya itu tidak akan. Kemudian dia akan marah. Anak-anak menumpahkan gelas aja, padahal nggak jadi masalah, ya marah-marah. Ya, nah itulah. Kadang anak-anak nggak mau sholat, teman-teman marah-marahnya kayak apa? Ya, nah itulah orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Lah, badan kita sakit, teman-teman. Dikasih beban yang ringan aja, minum aja kalau lagi sakit gemetar-gemetaran. Padahal ringan gelas tuh. Ya, tapi nggak dengan orang yang sehat. Maka orang-orang memiliki hati yang sakit sama. Dia itu nggak enak tidurnya, nggak enak makannya, nggak enak bepergiannya, kemana-mana nggak enak, bentar-bentar marah. Itu namanya penyakit hati. Saya kemarin sudah bahas, saya tidak akan membahas di sini ya. Nanti kita ulang lagi ya. Kemudian teman-teman,
Yang kedua, tidak stabil. Dia itu tidak stabil, kadang semangat, kadang tidak, ibadahnya kadang semangat, kadang tidak, bekerjanya kadang semangat, kadang tidak, menjalani hidup kadang semangat, kadang tidak. Ya, itu orang-orang yang memiliki hati yang mati. Awas, itu penyakit hati yang harus kita hilangkan. Kemudian kadang dia itu, ya, kenapa dia tidak semangat ibadahnya? Dia putus asa. Nah, ini yang akan kita bahas. Dia putus asa, merasa doa-doanya tidak dikabulkan, merasa hidup gini-gini aja. Itu orang-orang memiliki hati yang sakit, maka dia tidak stabil. Kadang percaya sama Allah, kadang tidak. Kadang keimanannya naik, kadang turun, kadang tidak. Kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak suka melihat orang lain bahagia. Maka itulah sakit hatinya. Ini orang-orang kayak gini nih. Iri kepada orang-orang dengan pencapaiannya. Doakan orang-orang yang bahagia. Doakan orang-orang yang sukses. Doa itu akan kembali kepada diri kita. Harusnya seperti itu. Dan orang-orang yang sakit hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa menerima orang sukses, orang terdekatnya sukses. Kemudian dia tidak bisa menerima tetangganya beli mobil kayaknya panas aja. Tetangganya rumahnya bagus panas aja. Tetangganya sukses panas aja. Hati-hati, itu penyakit hati. Tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Hajatannya berhasil, dapatnya banyak, ini diomong aja. Ya, hajatannya gagal, diomong lagi. Ini heran aku, orang-orang gampang ngomong. Nggak boleh ya. Kemudian teman-teman, yang keempat, orang-orang yang memiliki penyakit hati. Ya, penyakit hati yang keempat adalah dia suka ragu-ragu. Tidak yakin kepada Allah. Mau bisnis ragu-ragu, takut nggak ada yang beli. Ya, nganggur aja sekarang, akhirnya nggak ada perubahan-perubahan. Mau ngapa-ngapain ragu, mau menikah lagi ragu, takut kayak dulu disakiti. Mau usaha lagi, takut kayak dulu bangkrut. Akhirnya nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Orang-orang peragu, dia tidak yakin kepada Allah. Ketakutan masa depan menghancurkan kehidupan hari ini. Ayo, hari besok itu akan lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka orang-orang yang hidup sekarang, yaitu hidup dengan masa lalu, ya, mengingat-ingat masa lalu, akhirnya nggak semangat hari ini, itu juga akan tersiksa. Begitupun dengan kita, ketika kita itu memiliki rasa takut masa depan, hari ini nggak bisa kita nikmati. Takut besok ketika saya ditagih, takut besok gimana ya kalau saya, besok takut gimana kalau saya meninggal, anak-anak makan pakai apa, gimana besok kalau saya meninggal, gimana besok, gimana. Sekarang nikmati, syukuri sekarang. Karena dikasih waktu hanya sekarang, kita nggak tahu besok masih ada atau tidak. Maka nikmati hari ini, hakul yakin ke depan hidupnya baik-baik saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Selamat datang ya teman-teman yang baru masuk, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Benar ya? Kemudian, maka jangan ragu-ragu. Kemarin saya sudah bahas tentang keraguan-raguan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang ya memiliki hati yang sakit atau kolbun marid. Ciri-ciri ini yang selanjutnya adalah dia memiliki wawasan tapi rapuh. Dia memiliki ilmu yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggil bunda aja ya. Oke. Dia memiliki wawasan yang tinggi tapi rapuh. Dia udah sekolah S1, S2, S3. Dia memiliki ilmu, tahu ilmunya. Tahu menyakiti orang itu nggak baik. Tahu menghibahi orang itu nggak baik. Tahu kalau riba itu dosa. Tahu kalau korupsi itu nggak boleh. Masih tetap aja melakukan. Dia memiliki ilmunya tapi nggak bisa menerapkannya. Ya, dia memiliki wawasan. Tapi dia wawasannya, ilmunya tidak bisa digunakan. Contoh nih, orang-orang berdasi yang ada di atasan kita, ya, pejabat-pejabat yang saat ini Allah titipkan harta, jabatan, kegantengan, kecantikan, ya, kemudian rumah banyak, mobil banyak, kekayaan, dikasih harta, Allah karim. Jazakillah. Makasih ya, Mbak Erna. Iya. Udah dititipin sama Allah harta. Dia memiliki ilmu kurang gimana wawasannya. Dia sekolah S1, S2, S3, malah korupsi, malah korupsi. Ya. Malah maaf, ada yang masuk ke penjara. Pintar dia, tahu ilmunya, tapi salah penempatannya. Benar? Benar ya? Ya. Itu orang memiliki wawasan tinggi, ya, memiliki wawasan tinggi, tapi rapuh. Rapuh. Benar nggak? Itu. Mulia di mana mereka orang-orang yang korupsi? Memiliki harta yang tinggi, ya, tetapi masih meraup uang rakyat. Ilmunya bagus, tapi rapuh.
Lebih baik pedagang nih teman-teman. Pedagang kaki lima. Mungkin nggak harus sekolah tinggi, tapi dia tahu gitu ya, cara menggunakan uang dia untuk bisa, oh dia nabung sedikit demi sedikit umroh. Dia nabung sedikit demi sedikit umroh. Hasil dari dagangannya tabungan sedikit bisa umroh. Lah ini belum tentu dia umroh, malahan makanin uang rakyat. Benar nggak? Memiliki wawasan tinggi tapi rapuh. Ya, benar ya. Sungguh mulia pedagang kaki lima yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya, berpenghasilan tak seberapa, tapi dia mampu naik haji, memenuhi panggilan ilahi. Benar. Itu. Lah dia mungkin saat ini belum kepikiran boro-boro haji, yang ada sekarang ada di sel. Maaf sekali lagi. Ya. Orang-orang pintar padahal itu, makanya hati-hati ya. Orang-orang yang berwawasan tinggi, tetapi ternyata belum tentu dia bisa mempraktekkan ilmunya. Masya Allah. Hati-hati ya. Oke, yuk. Yang selanjutnya, orang-orang yang memiliki hati yang mati, hati yang sakit, dia itu sering terbelenggu dengan masa lalu. Ya, nanti kita masuk ke ciri-ciri hati yang mati ya. Kita akan bahas hati yang sakit dulu sebentar. Bisa saya ulang lagi biar materi saya masuk. Ya. Dia terbelenggu dengan masa lalu. Orang-orang yang terbelenggu dengan masa lalu, yang tidak ikhlas bahwa masa lalunya sudah berlalu, ya, maka dia orang-orang yang memiliki penyakit hati. Dia tidak ada rasa syukur-syukurnya. Jadi kayaknya keadaan saat ini itu karena masa laluku. Kalau saya dulu itu saya sekolah, saya nggak akan kayak gini sekarang. Coba kalau saya dulu terlahir dari orang kaya, saya mungkin nggak akan semiskin ini. Mungkin. Coba kalau suami saya nggak meninggal, saya nggak akan sesengsara ini sekarang. Misalkan. Coba kalau saya dulu nggak bangkrut, saya nggak akan kayak gini. Coba kalau uang saya nggak di luar, saya nggak akan kayak gini. Coba kalau saya dulu kalau aku bangkrut. Jangan sampai mengingat sesuatu yang sudah hilang, karena sesuatu yang sudah hilang tidak akan kembali. Udah, tinggal kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah datangkan kembali. Yang sakit ya sudah, ya, yang sakit ya sudah, udah sakit, kita minta kepada Allah diberikan kesehatan yang baru. Ketipu teman-teman, ketipu 100 juta, 300 juta, 400 juta, minta kepada Allah berkali-kali lipat dari apa yang sudah kita keluarkan, karena bagi Allah mudah untuk menciptakan sesuatu untuk kehidupan kita. Ya. Benar ya? Yuk, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari saya. Dibantu share link tautan sekarang, yuk. Di sini ada tanda panah, insya Allah jadi teman-teman itu akan menjadi saksi kelak bahwa teman-teman itu berbagi ilmu nggak cuma untuk sendiri. Ya, ilmu yang bermanfaat teman-teman, ilmu yang bermanfaat, nggak harus kita jadi guru, nggak harus kita jadi ustadz, nggak harus kita jadi ustazah. Ya, kita bisa berbagi kepada orang dengan apa? Dengan status motivasi-motivasi, membagikan live-live yang bermanfaat, membagikan video-video yang bermanfaat. Ketika ada orang melihat dari share teman-teman dan berubah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah ya. Kak Didi, terima kasih. Kak Ida Beauty Fashion, makasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Mbak Siti, terima kasih. Baik. Kemudian, nih teman-teman ya, jangan sampai terbelenggu dengan masa lalu. Stop mulai saat ini. Saat ini teman-teman, hidup adalah hari ini untuk masa depan. Jangan hidup hari ini menyalahkan masa lalu. Nggak akan pernah tenang. Kita kapan mau berubah? Kemudian yang selanjutnya penyakit hati, yaitu dia suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia nyatanya rentenir, di hidupnya kaya, saya udah imannya udah tinggi, perasaan saya sholat udah setiap malam, nyatanya saya nggak bisa punya mobil, nggak bisa umroh. Tuh, nyatanya dia rentenir bisa umroh, nyatanya dia banyak mobil, banyak ini, banyak itu. Nyatanya dia itu riba, tapi dia hidupnya bahagia. Membanding-bandingkan. Nggak boleh membanding-bandingkan. Ya, syukuri apa yang kita miliki saat ini. Itulah namanya hidup berkah. Orang sukses tidak dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari harta. Kamu sukses ya sekarang, emang kenapa? Mobilnya 4, iya, tapi besok beli bensin aja bingung.
Jangan melihat kesuksesan seseorang itu dari harta. Karena banyak orang-orang di dunia secara nyata, dia itu benar-benar melihat orang sukses itu dari kekayaan, dari harta. Padahal banyak orang-orang memiliki mobil, bingung besok mau bayar cicilan bagaimana. Betul tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa nggak? Kerasa nggak teman-teman yang punya mobil saat ini kredit-kredit? Di luar orang mandang enak, nggak tahu dalamnya. Jangan lihat teman-teman. Kesuksesan itu adalah ketika kita dalam kondisi apapun, kita merasa tenang, nyaman, bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur. Ketika kita diberikan harta sama Allah, kita tidak flexing-flexing, kita tidak pamer-pamer, kita tidak membanggakan. Ketika kita dalam dikasih posisi sama Allah, dikasih ujian harta, maka kita tetap bersyukur kita bisa gunakan semestinya untuk di jalan Allah. Ketika kita diberikan kekurangan ekonomi, mungkin saat ini kesulitan ekonomi, kita akan tetap merasa kaya. Kenapa? Karena mungkin kita bisa bersedekah, masih bisa berbagi ketika sulit. Itulah orang-orang yang diberikan keberkahan, bukan orang-orang yang kaya, tapi dia akan merasa tenang dalam kondisi dia kekurangan pun. Ya, maka sebenarnya tidak ada orang itu berpikir saya ada orang miskin. Miskin dari mana? Orang miskin itu karena dilihat dari ekonomi secara nyata. Dia rumahnya gubuk. Ada nenek-nenek dia rumahnya gubuk. Dia orang miskin, betul kalau secara dilihat ya kondisi ekonominya. Ya, orang di bawah rata-rata, mungkin secara ekonominya ada di bawah. Tapi rasa bersyukur, ya, belum tentu dia itu merasa dia orang miskin walaupun rumahnya gubuk. Ya, benar nggak? Jadi miskin itu sebenarnya ya mental miskin itu dari otak kita. Gimana kita bisa ya merasakan miskin itu ya kita yang merasakan. Misalkan gini, teman-teman itu sekarang memiliki rumah, masih memiliki mobil, kekurangan aja itu orang miskin itu. Ya, orang-orang yang sudah memiliki jabatan, memiliki dasi bagus, memiliki mobil banyak, memiliki rumah banyak, tapi dia merasa kekurangan, terus menggerus uang rakyat, itu orang miskin sebenarnya. Kenapa? Orang miskin, orang yang bermental miskin adalah dia yang merasa kekurangan. Tapi orang-orang yang kondisinya biasa-biasa saja, tapi dia bersyukur, itu bukan orang miskin. Ya, hanya dilihat dari luarnya saja, tapi hatinya merasa bersyukur, itulah keberkahan yang sebenarnya. Ya, jadi mental miskin itu sebenarnya dari kita. Contoh nih orang tua kita, ya, orang tua kita coba, ya, anaknya sukses di perantauan, ibunya sama bapaknya tinggal di salah satu tempat dan rumahnya tidak sebagus anaknya, bahkan mungkin bocor. Bahkan rumahnya kecil, coba tanya, ya ibu, apa? Yuk ikut saya, kemana? Ke rumahku lah, di sini kan rumahnya bocor. Enggak mau, ibu mah mau di rumah, ayolah ikut anak, kasihanlah ibu di sini. Kan rumahnya kecil, nggak enak, banyak nyamuk, nggak apa-apa. Tanya sama ibu kita, ketika ibu kita mau diajak di rumahnya, ya di rumahnya kita, di rumah anak-anak, mau nggak mereka? Mereka nggak bakalan betah sama anak-anaknya, walaupun sekaya apapun anaknya, dia nggak betah. Dia milih di rumahnya. Kebanyakan seperti itu, benar nggak? Coba tanya, apakah ibu kita merasa miskin? Tidak. Jadi miskin itu sebenarnya dari kita, pikiran kita. Ya, maka orang-orang yang merasa dia kaya, dia orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi dalam kondisi apapun dia tenang, dia merasa kaya, dia berkah. Itulah sebenarnya arti keberkahan. Dalam kondisi apapun kita bersyukur. Makan pakai sega aking, nasi aking, pakai apa aja. Ya, pakai apa aja. Saya dulu pernah makan nasi dikasih sama minyak jelantah, pakai garam, itu udah rasanya nasi goreng. Dulu ketika saya di gunung, saya orang desa ya. Itu rasanya nikmat. Apakah saya merasa saya miskin? Tidak. Saya menikmati kondisi itu. Ya, maka nggak ada orang-orang. Dah saya ada orang miskin. Dah pantas dia sama orang kaya. Belum tentu. Jadi orang miskin, orang kaya itu tergantung dari mental kita. Kalau kita itu kekurangan ekonomi saat ini merasa kaya, saya bisa hidup saat ini. Saya bersyukur, saya berkah. Saya bisa bersedekah subuh walaupun 500 rupiah. Mendoakan orang lain. Itu mental orang-orang kaya. Masih mau berbagi. Nah ini sudah memiliki rumah besar, udah memiliki motor banyak, mobil banyak, tapi dia miskin. Miskin yang sesungguhnya, dia kekurangan, terus memikirkan besok gimana ya saya korupsi, ngambil uang rakyat. Tuh. Benar. Itu yang miskin sesungguhnya. Merasa kekurangan terus, padahal harta ada.
Benar ya? Yuk teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan undangan dari saya. Ikuti live saya jam 1 siang, saya akan ceritakan bagaimana saya bisa keluar hutang 3,8 miliar. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Silakan kumpul lagi nanti jam 1 siang ya. Lanjut. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit hati, ini ciri-cirinya. Dia gampang merendahkan orang lain. Dia kaya tapi suka menghina orang yang biasa-biasa saja. Kaya dari hartanya belum tentu kaya hatinya. Kaya dari hartanya belum tentu kaya hatinya. Kaya hartanya tapi hatinya bobrok, suka merendahkan orang lain. Lebih baik orang-orang yang biasa tapi dia bersyukur tidak pernah merendahkan orang-orang. Ya, orang-orang memiliki jabatan merendahkan orang-orang yang tidak punya jabatan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tinggi merendahkan orang-orang yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Maka di sini tolong teman-teman yang memiliki ya pekerjaan-pekerjaan yang menurut teman-teman itu biasa-biasa saja, padahal itu luar biasa. Contoh teman-teman, pemulung sampah. Dan saya Mabun hanya sebagai pemulung sampah. Pemulung sampah itu luar biasa. Tanpa ada pemulung sampah, tanpa ada orang-orang yang ngambil sampah, orang-orang kaya juga tidak akan bisa hidup. Tuh, jangan pernah merendahkan. Mungkin teman-teman melihat di pinggir-pinggir jalan ada orang-orang ya pakai gerobak, dia sebagai pemulung sampah, hargai mereka. Teman-teman ada di dalam mobil, teman-teman nyombong-nyombongin diri. Mungkin dia, pekerjaan dia itu lebih manfaat dari yang ada di mobil itu, teman-teman. Maka jangan suka merendahkan orang lain. Baik dari jabatan, dari pekerjaan. Jangan sampai. Ya, karena di hadapan Allah kita tidak tahu mana yang lebih mulia. Siapa tahu siang orang-orang yang pemulung sampah baunya sampah, ketika malam pakai kain kasturi, pakai wangian kasturi. Sujud di hadapan Allah salat tahajud, belum tentu yang pakai mobil kepikiran seperti itu ya, belum tentu. Hati-hati, jangan suka merendahkan orang lain. Karena itu semuanya tidak akan dibawa. Mobil tidak bisa dibawa ketika kita meninggal nanti. Racing yang harganya 1 miliar, yang harganya 100 juta, racing nih, ya. Racing yang harganya ratusan juta, tidak akan teman-teman itu ketika meninggal nanti akan dibawa. Sandangannya diganti putih. Mau dia pemulung sampah, ketika dia bekerja itu sebagai pemulung sampah, bau sampah. Ya, ketika meninggal sama wanginya, sama teman-teman dengan orang-orang yang saat ini dia memiliki baju yang wangi. Ketika dia di dalam mobil, dia sebagai pejabat, wangi bajunya keren. Tapi ketika meninggal dunia, sama nama bajunya, yaitu kain kafan. Baik orang-orang yang biasa atau orang-orang yang kaya raya. Apa yang disombongkan? Ngapain kita harus merendahkan orang lain? Kemudian, ya, walaupun ada gerobak yang dibawa setiap hari sama pemulung sampah, ya, tapi ketika meninggal sama nanti. Kendaraannya sama dengan orang-orang yang saat ini memiliki mobil dengan racing ratusan juta. Ya. Sandangannya diganti putih. Sandangannya diganti putih. Iku tanda ora iso muli. Itu tandanya sudah tidak bisa pulang. Baik orang kaya, nggak bisa bayar, nggak bisa mau nyogok. Oh, saya mah nggak mau pakai baju yang putih ini. Saya mau pakai baju yang saya pakai di rumah biasanya. Saya pingin pulang ke rumah. Nih, saya nyogok nih. Saya punya harta. Nggak bisa. Orang yang kaya raya pun nggak bisa nyogok. Ketika teman-teman itu sudah diganti pakai baju kain putih. Nggak bisa pulang ke rumahnya lagi. Tumpakane kereta dowo. Tumpakannya kereta panjang. Yaitu berupa apa? Keranda manusia. Di dalamnya mau orang-orang yang memiliki jabatan, mau di dalamnya orang-orang yang kaya, mau di dalamnya orang-orang pemulung sampah, sama kendaraannya. Tidak ada orang-orang yang memiliki racing harga 100 juta dibawa. Oh, saya nanti kalau meninggal, nanti saya ke kuburan, pakailah mobil saya yang itu yang racing 100 juta. Nggak bisa, nggak muat. Mau masuk ke liang lahat itu, sama teman-teman, pakai keranda manusia. Dan rodanya bukan roda yang racing. Roda papat, rupo menungso. Siapa yang akan membawa keranda kita? Kakinya kaki anak-anak kita. Rodanya roda anak-anak kita atau saudara kita. Sama orang kaya. Makanya jangan suka merendahkan orang lain, sahabatku. Tidak ada yang bisa menemani kita walaupun punya ajudan, walaupun punya istri yang setia, tidak bisa, tidak mau menemani kita ketika kita meninggal nanti. Kita sendiri, hanya kita sama Allah saja. Oke,
Maka orang-orang yang sakit hati, maka jangan sampai teman-teman merendahkan orang lain. Karena di hadapan Allah kita sama ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang memiliki penyakit hati, saya percepat ya. Yaitu dia tidak memiliki rasa percaya diri. Awas, hati-hati. Orang-orang yang ketika sholat, teman-teman nggak bisa khusyuk, yang memikirkan, aduh lagi sholat Allahu Akbar, aduh nanti jam 11 saya ada bang ucak-ucak datang, aduh ada bang pelecit nanti mau kesini jam 11, Bismillahirrahmanirrahim, apa tadi ya, nggak konsentrasi, ya, dia tidak yakin kepada Allah, padahal ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu, ya Allah, ini lagi menghadap Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, ya, tiba-tiba teman-teman, habis sholat, teman-teman ditagih, ya Allah, kenapa engkau nggak sayang kepadaku, ya Allah? Kenapa jam segini penagih sudah datang? Di mana keyakinan kita kepada Allah? Yang tadi bilang katanya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, tapi ketika dalam tekanan-tekanan dunia, kenapa ya Allah engkau tidak sayang kepadaku? Hati-hati. Iya, benar seperti itu. Ada yang seperti itu. Yuk teman-teman sharing-sharingnya yuk. Tap-tap layarnya, teman-teman dibagikan. Oke ya. Paham ya? Orang-orang yang saat ini dia tidak percaya kepada Allah, tidak yakin, maka itulah orang-orang yang memiliki penyakit hati. Hati yang sakit, kalau tidak diobatin, maka nanti memiliki hati yang mati. Badan sakit, gak diobatin teman-teman, maka bisa meninggal dunia. Benar? Badan aja kalau nggak diobatin, nanti bisa meninggal dunia. Sama dengan hati. Ya, hati yang mati, hati-hati. Makanya saat ini ketika teman-teman masih merasa, oh saya ini memiliki penyakit hati, saya harus obatin. Ketika kita tidak obatin, maka kita hatinya mati. Itu. Ciri-ciri orang-orang yang saat ini memiliki hati yang mati, yuk perhatikan teman-teman. Masih ada waktu nggak nih? Masih ada ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman sharing-sharingnya yuk. Sharing-sharingnya yuk. Biar banyak yang masuk dan mendapatkan manfaat. Ciri-ciri hati yang mati, yaitu kolbun mayitun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama adalah dia berputus asa, mudah menyerah. Apakah ini ciri-ciri yang ada dalam kehidupan teman-teman? Kalau ini ada dalam kehidupan teman-teman, berarti teman-teman hatinya sudah mati. Ya, hatinya sudah mati. Dia menyerah, putus asa, bingung mau ngapain, ya, rasanya saya itu nggak mau hidup lagi. Ini orang-orang hati mati. Yang pertama dia menyerah, terasa besok rasanya saya hidup sudah nggak memiliki tenaga lagi. Kemudian yang kedua, dia mengalami depresi luar biasa atau stres berkelanjutan, berkepanjangan. Ya, dia memiliki stres luar biasa. Oke. Ya, memiliki stres luar biasa. Bahkan dia kehilangan semangat hidup. Yang ketiga, ini ciri-cirinya. Awas, jangan-jangan teman-teman itu ada yang memiliki perasaan seperti itu. Ada? Ya. Yang ketiga apa? Kehilangan semangat hidup. Kepental terus. Kenapa ya? Kayak kena pembatasan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang keempat, merasa dunia membenci. Merasa bahwa tidak ada yang peduli. Ayo, apakah ini yang sedang dirasakan? Berarti teman-teman hatinya sudah mati dan harus dibangunkan teman-teman. Ya, makasih Kak Penguasa. Oke. Kemudian yang selanjutnya, dia dikuasai kebencian. Saya benci dengan keadaan ini. Saya benci dengan orang-orang yang tidak peduli kepada saya. Saya benci dengan Allah, saya benci dengan ini. Awas, hati-hati. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Kak Sansan, semangat. Ya, hampa rasanya. Betul? Kemudian, yang selanjutnya, dia bisa berbuat zolim kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Bahkan keluarganya pun bisa dizolimi orang-orang yang kena hati mati ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan bahas satu persatu. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, teman-teman, hati yang mati. Ya, yang pertama dia mudah menyerah.
Jadi dia itu kayaknya udah bingung, sudah bisnis ini. Baik Mbak, makasih ya yang baru bergabung, yang baru kenalan dengan saya, yang belum kenalan dengan saya yuk, di-follow dulu akun saya yuk. Klik tombol plusnya. Yang belum berkenalan dengan saya silahkan teman-teman, klik tombol plusnya. Ya, kemudian diajak bersahabat saya. Nanti jam 1 siang saya akan ada live. Saya akan ceritakan kehidupan saya keluar dari 3,8 miliar. Maka silakan teman-teman ikuti dulu saya, diklik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, pilih yang semua. Notifikasinya, pilih yang semua, biar ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Ya, oke baik. Yang pertama apa tadi? Mudah menyerah. Orang-orang yang mudah menyerah, saya pastikan dia tidak akan ada perubahan dalam kehidupan dia. Orang-orang yang menyerah saat ini, maka dia tidak akan menjadi juara. Orang-orang yang menyerah saat ini, maka tidak akan ada kesuksesan baginya. Bagaimana caranya, Bunda? Ya, salam kenal juga ya. Bagaimana teman-teman itu bisa membangkitkan semangat lagi? Siapa di sini ada yang menyerah? Ada yang menyerah? Yuk, yakini hari esok itu lebih baik dari hari ini. Yakini hari esok lebih baik dari hari ini. Terus yakini seperti itu. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Lakukan perubahan dalam kehidupan kita sekecil apapun itu. Entah itu mandi pagi terus, yang tadinya nggak pernah mandi pagi terus. Yang tadinya teman-teman mengeluh terus, hilangkan teman-teman keluhan itu, ganti jadi bersyukur. Bangun tidur bersyukur, alhamdulillah saya happy. Yang tadinya teman-teman itu ya mencuci piring, mencuci baju, teman-teman itu jadi keluhan, cuci piring belum, cuci baju belum, apa-apa sendiri. Jadikan itu sebagai motivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wih, saya nyuci piring nih dapat pahala. Saya nyuci baju dapat pahala. Saya mau ngapa-ngapain dapat pahala nih. Ya. Teman-teman akan dapat pahala, maka jadikan itu motivasi agar teman-teman itu tidak mengeluh-mengeluh. Ya, yang tadinya teman-teman itu merasa tidak yakin hidupnya ke depan lebih baik, afirmasi. Hari ini hidup saya lebih baik dari hari kemarin. Hari esok adalah hidup yang membahagiakan bagi saya. Hari besok lebih baik dari hari ini. Lakukan perubahan, sekecil apapun perubahan teman-teman akan merubah kehidupan teman-teman. Misal, bangun tidur yang tadinya teman-teman itu tidak pernah membereskan tempat tidur teman-teman, langsung ke yang lain dulu, bereskan dulu tempat tidur. Terus seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman yang tadinya nggak pernah ikut muhasabah. Ya. Yang tadinya teman-teman sholat subuhnya teman-teman, ya cepat-cepat sekarang zikir dulu. Rubah kehidupan kita. Rubah cara hidup kita, rubah cara pandang kita, rubah keyakinan kita. Happy hari itu. Apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman lakukan semuanya dapat pahala dari Allah. Mengantarkan sekolah, ibadah. Masak juga ibadah, nyapu juga ibadah. Tidur juga ibadah. Semua untuk Allah, itu Allah akan berikan pahala. Semangat teman-teman. Ketika kita dikasih pahala sama Allah, semangat. Jangan gerundel-gerundel, jangan ngeromet-ngeromet. Ya, karena ketika kita itu marah-marah, ngantar sekolah sambil marah-marah, menyiapin makanan untuk pasangan, nyiapin makanan untuk anak-anak, marah-marah, nyuci baju marah-marah, maka jadi dosa. Ya, gerundel dosa, marah-marah dosa, ngeluh-ngeluh dosa, itu dosa, kufur dosa. Di mana-mana itu bisa dosa. Padahal teman-teman, kalau kita niatkan untuk ibadah, semua jadi pahala. Tapi kalau kita malah marah-marah, ya bukannya jadi pahala. Ya semangat ya. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Besok malam milad muhasabah. Habis sholat tahajud malam Rebo, kita akan membaca Al-Fatihah 313 kali. Dan pastikan teman-teman ikut di live muhasabah jam 2 pagi. Besok malam. Ya, di milad muhasabah yang 2 tahun. Maka teman-teman silakan ikuti habis sholat tahajud kita. Nanti kita akan infokan di grup ya. Kita akan infokan di grup. Terima kasih Mbak Roro. Kita akan infokan di grup.
Tanggal 29 pagi dipersiapkan teman-teman yang sudah mendapatkan materi-materi saya, diingat kembali, diulas kembali pertanyaan dari saya. Nanti ketika ada yang bisa menjawab dan pertanyaannya bisa dijawab paling atas, maka insya Allah kita akan pembagian mukena di sana ada. Ya, pembagian mukena, kemudian ada tasbih digital, kita akan bagikan di sana. Insya Allah ya, untuk milad muhasabah. Kalau untuk umroh kita sudah ada, yaitu Ibu Siti yang mendapatkan umroh gratis. Insya Allah tahun depan bagian teman-teman insya Allah ya. Baik, mau masuk grup? Oh teman-teman mau masuk grup? Silahkan ikuti muhasabah pagi jam 5.30 dulu ya. Baru teman-teman jangan lupa nih kalau mau masuk grup teman-teman boleh chat ke sini, boleh chat ke DM, ke TikTok saya. Kemudian teman-teman jangan lupa di follow dulu akun saya, ikuti dulu saya bersahabat ya. Nanti ketika ada live saya akan mendapatkan teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya, maka teman-teman ketika teman-teman menyerah, yuk dapatkan motivasi dari sekeliling kita. Kalau saya menyerah, ibu saya belum saya umrohkan. Kalau saya menyerah, anak-anak saya gimana nanti ke depan? Kalau saya sekarang menyerah, saya jadi merah. Orang-orang menyerah itu bisa menyerah dari bisnisnya menyerah, berhenti, bekerjanya berhenti, kemudian dagang-dagang di media sosial berhenti karena nggak ada yang beli. Kemudian teman-teman menyerah, ibadahnya jadi nggak karu-karuan. Kenapa? Menyerah, putus asa. Putus asa dia. Merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Ayo, no. Innallaha ma'asabirin. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka jangan sampai teman-teman itu hancur istiqomah teman-teman ibadah. Karena teman-teman itu merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Tunggu sebentar lagi doanya dikabulkan sama Allah, entah besok dapat surprise, entah nanti malam dapat surprise. Ya, maka sabar dulu. Yang penting apa yang kita lakukan hari ini lillah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah cukup itu. Ya, jangan goyah. Ya Allah, saya rasanya kok enggak kuat. Ya Allah, saya kuat, saya bisa ya Allah. Saya nikmati ini semuanya untuk-Mu. Ya Allah, kesabaran hamba ini untuk-Mu. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, kata Allah gini, la takhaf, jangan takut ketika dihina-hina, dicaci maki, ketika kamu mau dilelang rumahnya, gara-gara kamu keluar dari riba, mau diambil mobilnya, gara-gara kamu mau keluar dari riba, jangan takut, la takhaf, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih, la tahzan, jangan sedih kamu ya, dihina-hina, dicaci maki, dibilang nggak punya mobil sekarang mah, bangkrut sekarang mah, biarkan saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yuk teman-teman ikuti live saya nanti siang, saya akan kasih tahu bagaimana saya bisa kuat menghadapi ya luar biasa terpaan kehidupan saya, dan sampai saya keluar dari 3,8 miliar memiliki ya rintangan kehidupan teman-teman. Itulah perjalanan hidup. Kalau sekarang Maya saya tinggal nunggu ke liang lahat saja. Nggak tahu entah kapan teman-teman ya. Entah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi saya juga nggak tahu. Atau entah besok saya juga nggak paham. Ya, yang penting sekarang mah udahlah, itu malah sejarah kehidupan saya. Sejarah kehidupan saya akan kasih tahu nanti siang. Ya, jam 1 siang. Jam 1 siang insya Allah saya akan ada live. Biar teman-teman hakul yakin bahwa Allah itu bersama kita. Innallaha ma'ana. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, yang kedua, mengalami depresi. Orang-orang mengalami stres. Coba teman-teman, daripada teman-teman memikirkan orang-orang yang menyakiti, daripada teman-teman memikirkan orang-orang yang menagih, daripada memikirkan hutang sebesar apa yang teman-teman miliki, lebih baik pikirkan bagaimana kita bisa menyusun rencana kehidupan ke depan. Apa yang harus saya lakukan dari masalah-masalah saya. Ayo, teman-teman yang memiliki depresi, stres berkepanjangan, tulis di dalam buku apa kesetresan teman-teman, apa yang membuat teman-teman stres, apa ya, apa yang membuat teman-teman saat ini sakit hati, apa, tulis dalam buku. Kak Aji, tulis dalam buku, tulis nih buku saya tulis nih, ada apa dengan hatiku saat ini stres, tulis. Yang membuat stres saya adalah hutang. Oke. Udah tahu masalahnya ya, tulis lagi yang kedua. Yang membuat stres saya adalah saya diomong orang. Oke, tulis. Yang ketiga, rumah saya mau dilelang. Oke, tulis semua. Kita akan mengetahui apa sebenarnya masalah dalam kehidupan kita. Tulis dalam buku, dalam kertas. Ditulis, dipahami. Oke, saya memiliki hutang. Hutang saya segini, apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa melunasi hutang ini.
Ya, oke, saya saat ini memiliki masalah dengan keluarga saya akan selesaikan ini. Fokus penyelesaian hutang, bukan fokus kepada orang-orang yang recokin. Tahu ngerecokin? Kita lo lagi banyak hutang, lah kita lo lagi banyak masalah. Yang dipikirkan adalah orang-orang yang ngomongin kita mau sampai kapan. Dan orang yang ngomongin kita mah bisa datang kapanpun, dimanapun. Seperti virus. Virus corona ada yang tahu dari mana datangnya? Emangnya kita bisa ngumpet? Nggak bisa. Kita ketakutan-ketakutan lah gimana? Kadang itu datang dimanapun. Jangan salahkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Jangan salahkan orang-orang yang saat ini ya ngomongin kita. Nggak bisa kita terhindar dari orang-orang seperti itu. Jadi gimana Bun? Kita harus memiliki hati yang baik, hati yang salim. Jadi kalau diomong orang kita sudah kuat. Allahumma layyin li qalbi. Contoh gini, ada orang pergi keluar, kemudian tiba-tiba hujan. Kemudian pas pulang dia pilek. Aduh, saya pilek gara-gara hujan. Loh, hujan kok disalahin? Hujan itu bisa datang kapanpun. Virus itu bisa datang kapanpun. Apakah kita bisa menolak virus-virus itu? Kita bisa menolak hujan? Emangnya pawang hujan? Kita bisa menolak hujan? Nggak bisa. Yang kita harus siapkan adalah bagaimana kalau ada hujan, kalau ada virus kita nggak kena. Yaitu kita harus memiliki kekebalan tubuh. Olahraga, makan yang benar, kan gitu. Benar. Sama dengan hati. Gara-gara dia, saya jadi sakit. Loh, nyalahin orang-orang gara-gara dia yang gara-gara dia ngomongin saya jadi banyak pikiran, akhirnya saya masuk rumah sakit. Jangan salahkan orang yang ngomongin kita. Yang disalahkan kenapa kita tidak kuat. Ketika kita diomong sama orang kita nggak kuat, maka bentengi hati kita. Ya, bentengi hati kita. Jangan sampai hati kita itu terluka gara orang-orang yang tidak menyukai kita, karena mereka dimanapun bisa, ada di mana-mana. Bahkan orang-orang yang baik pun, teman-teman, gak selalu dipandang baik sama orang lain. Paham ya? Maka baginda Rasulullah SAW pun ketika berdakwah, teman-teman, gak semua orang suka kepada baginda Rasulullah SAW. Gak semua nurut. Ya, kurang gimana ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Lagi sholat aja kena ditimpuk sama kotoran-kotoran unta. Bayangkan betapa sabarnya baginda Rasulullah SAW menghadapi itu. Apa yang baginda Rasulullah lakukan? Apakah membalas? Apakah membalas? Tidak. Apa yang baginda Rasulullah lakukan? Mendoakan dengan sesuatu yang baik. Pahami, ya. Yuk, lindungi hati kita agar kita tidak terluka dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Masya Allah. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, layyin li, lunakan. Hatiku lembutkan. Ya, li untukku. Qalbi, hatiku. Ya, minta dilembutkan hati. Fokus kita kepada apa? Fokus kepada perbaikan. Masalah-masalah kita, banyak yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan bagaimana kita menyelesaikan hutang. Jangan sampai kali lubang tutup lubang. Maka saya harus merencanakan pekerjaan. Saya harus mengupgrade ilmu. Oh, saya mau privat jualan nasi kuning. Oh, saya mau mencari pekerjaan. Saya menjadi asisten rumah tangga. Oh, saya mau merantau. Oh, saya mau bisnis. Itu yang harus kita lakukan, sahabatku. Bukan kita memikirkan orang-orang yang tidak, ya Allah, kapan? Nanti terbengkalai loh. Masalah-masalah kita terbengkalai dengan memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai waktu kita setiap detik, setiap menit kepo-kepo orang-orang yang tidak suka kepada kita. Buat apa? Nggak ada gunanya. Ayo ambil kertas, siapkan rencana kehidupan yang baik. Hari ini saya akan ibadah lebih baik, saya akan terus bersyukur, saya akan bersedekah subuh. Itu untuk ibadah diperbaiki, evaluasi kehidupan kita, rencanakan kehidupannya lebih baik. Ya, tentang ikhtiar kita yang tadinya nganggur-nganggur, yang tadinya saya itu nggak yakin untuk masa depan saya. Ingat, ada ibu saya yang belum saya umrohkan, ada anak-anak saya yang butuh biaya. Nggak mungkin saya harus stres-stres kayak gini. Oke, saya akan berubah. Saya berani berubah, ya Allah. Saya siap untuk merubah kehidupan saya, ya Allah. Karena apa? Motivasi datang dari diri kita. Karena ketika kita terpuruk, tidak ada yang peduli. Yang peduli adalah diri kita sendiri. Maka kasih support untuk diri kita sendiri. Dan hanya Allah yang menemani kita. Oke? Mantap, teman-teman.
Yuk, jangan stres-stres ya. Ada kita bareng-bareng kok di sini, banyak yang stres. Salah. Tapi udah sembuh. Ya. Oke, semangat ya. Oke, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yang belum bersahabat dengan saya. Silakan teman-teman berteman dengan saya. Ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan pribadi dari saya. Salam dari Lampung, Masya Allah ya. Sudah dilelang dari bank, sudah keluar dari riba. Keluar dari riba yaitu tobat riba. Nanti jam 1 siang, teman-teman dengarkan kisah saya ya. Baik. Tapi saya takut teman-teman, takut nangis. Nangis lagi ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan semangat hidup. Nih orang-orang, ya. Masya Allah Mbak Mai Damayanti, Masya Allah. Ya, semangat ya. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Silakan klik tombol plusnya ya. Perhatikan. Kehilangan semangat hidup. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Salah satunya yaitu kehilangan semangat hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sahabatku, siapa di sini yang lagi banyak hutang, yang lagi banyak masalah, kemudian nggak ada semangat hidup lagi? Bangun, nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli sama kalian. Jadi gimana pun, motivasi diri sendiri itu penting. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Teman-teman, motivasi ekstrinsik dapatkan di live muhasabah. Dapat motivasi dari saya itu ekstrinsik, tapi hanya berperan 20% untuk merubah kehidupan teman-teman. Teman-teman mau rubah kehidupan teman-teman itu tergantung dari motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang datang dari diri sendiri. Akan berperan 80% untuk kesuksesan teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak yakin kalau teman-teman itu bisa bayar hutang. Banyak orang-orang yang tidak yakin kalau teman-teman bisa keluar dari riba. Mungkin tetangga, mungkin suami, mungkin keluarga. Tidak yakin kalau teman-teman bisa umroh. Oke, gak apa-apa orang lain bilang kayak gitu. Tapi saya yakin kalau saya bisa umroh, saya bisa bangkit, saya bisa keluar dari masalah ini, saya bisa keluar dari hutang-hutang saya yakin 80% sukses. Itu intrinsik tuh. Tapi ada orang yang kayak gini nih. Banyak orang-orang luar, ribuan orang itu memotivasi. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo nak, pasti kamu bisa. Suaminya bilang, ayo istriku yang cantik, yang gemulai, yang demok, cemplon. Ayo, pasti kamu nanti bisa umroh. Lah gimana lah Pak, orang saya udah kayak gini sakit-sakitan. Lah gimana orang saya mah gak punya duit. Dimotivasi 1000 orang tapi diri sendiri tidak semangat. Gagal. 80% gagal. Tapi kalau orang lain menghina kita, mencaci maki kita, ya, mencaci maki kita, nggak yakin dengan impian-impian kita. Kalau kita, saya bisa, saya mampu, saya pasti bisa berubah 80% bangkit. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dicaci maki, dihina, ditinggalkan teman, dicaci maki. Saya terus itu menjadi motivasi. Saya nggak bisa dicaci maki terus kayak gini. Ada anak-anak saya, kasihan dia. Oh, saya nggak bisa kayak gini terus. Anak saya sakit ginjal, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus usaha, hutang saya banyak. Iya. Ya. Benar. Dicaci maki udah kayak apa? Saya itu udah dikecek-kecek. Ya, Masya Allah. Ya, teman-teman lagi dipermalukan di media sosial, biarkan saja. Tapi bun saya malu sama teman-temannya. Emang teman-temannya peduli? Oke ya. Yang tidak memiliki semangat dalam hidup teman-teman, ayo Anda layak untuk bisa bangkit, merubah kehidupan. Masa depan lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan sesali sesuatu yang sudah hilang. Ditipu, biarkan saja. Udah hilang itu, biarkan saja. Ya, ayo rencanakan kehidupan kita lebih baik. Semangat ya. Kalian itu pasti bisa bangkit. Demi Allah. Yang penting teman-teman memiliki semangat dari diri sendiri. Saya mampu, saya bisa. Jangan kayak gini. Bunda dah susah, Mada sekarang. Emang kenapa? Dah saya Mada sekarang, Mada nggak kerja. Ya, ayo kerja. Tapi dah kerja Mada sekarang, Mada susah. Dah susah. Ngomong aja ini dikasih semangat kok kayak gitu. Jawab aja terus. Heran aku, anak-anak baik kok. Domongi pada ngeyel-ngeyel teman sih. Mohon maaf. Kadang saya kayak gitu galak. Tapi galak kan bener. Ya biar teman-teman semangat. Oke ya. Baik. Aku yakin. Ibu-ibu. Semangat ya.
Kemudian teman-teman, yang selanjutnya, orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka dia merasa dunia membenci. Ini ciri-cirinya, teman-teman. Dia merasa tidak ada yang peduli, dia merasa bahwa dunia ini tidak memihak pada dia, rasanya dunia ini membenci. Orang-orang yang pernah saya bantu entah kemana, suami saya nggak peduli, anak-anak saya sudah saya lahirkan, sudah saya urus, entahlah. Teman-teman menangis sendiri, mengelap air mata sendiri, tidur gelisah-gelisah sendiri, benar nggak? Mau minta pertolongan sama siapa? Hanya ada Allah dan diri kita saja. Maka ketika teman-teman merasa dunia membenci, maka teman-teman ciptakan bahwa diri sendiri ini sayang kepada kita dan Allah sayang kepada diri ini. Pedulikan mereka, nggak usah pedulikan mereka orang-orang yang tidak peduli kepada diri kita. Yang penting kita diri sendiri kita pedulikan. Makanya saya pesan kepada teman-teman, ya, badan ini dijaga dengan baik. Bekerja butuh badan sehat, ya. Menyelesaikan masalah butuh otak kita, butuh hati kita, butuh badan kita. Maka yang harus dijaga adalah jiwa ini, badan ini. Ini mah aneh, lagi banyak masalah, banyak ujian. Malah nggak enak makan, nggak enak tidur. Akhirnya yang rugi adalah badan sendiri, yang merasakan sakit adalah diri sendiri. Masuk rumah sakit pula, teman-teman bayar rumah sakit. Daripada buat bayar rumah sakit, gara-gara memikirkan orang-orang yang ngomongin, gara-gara memikirkan masalah-masalah dalam kehidupan. Daripada buat bayar rumah sakit, bayar hutangnya. Buat bayar hutang, ayo badanku sehat, olahraga tetap, ya. Olahraga tetap, makan yang tenang, makan yang benar, tidur yang tenang, malam-malam mau istirahat teman-teman mah, suruh otak kita suruh istirahat. Ini mah otak kita nggak pernah disuruh istirahat. Mau tidur aja memikirkan, gimana besok saya bayar hutang, sampai nggak bisa tidur sampai jam 1 pagi. Kasihan otak kita, ayo otak kita tidur, kita kerja sama lagi besok ya. Ayo. Kita berkorban untuk orang lain, kita berkorban untuk pasangan, kita berkorban untuk anak-anak. Banyak orang-orang yang sudah kita bantu mungkin. Tapi ketika teman-teman saat ini terpuruk, maka jangan harap dari mereka. Cukup saya dan Allah saja. Takut kecewa nanti teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang yang sibuk malah dengan pengen diperhatikan orang lain, pengen diperhatikan sama keluarga, sibuk malah akhirnya dia drop. Pingin cari perhatian, sakit-sakit, pingin diperhatikan sama anak, pingin diperhatikan sama orang tua, pingin diperhatikan sama saudara. Aduh, udah. Kita yang rugi, sakit mah nggak enak ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dia hati yang mati, awas hati-hati. Orang-orang yang dia hati yang mati, dia putus asa, ya, maka dia bisa menyakiti diri sendiri. Tadi contohnya, dia putus asa, menyerah, ya. Berharap dari orang lain yang dibantu, bisa membantu, tapi ternyata nggak bisa, akhirnya sakit-sakit. Akhirnya badannya nggak enak makan, nggak enak tidur. Dan orang-orang yang hati yang mati, dia bisa kalap, bisa menyakiti orang lain. Nih orang-orang yang putus asa dari hutang, ya, yang putus asa dari hutang, bahkan dia bisa menzolimi orang tuanya. Sertifikat orang tuanya dipinjam untuk dikebangin. Setelah mau dilelang, baru bingung. Itu mada punya orang tua saya, bun. Ayo, ada yang kayak gitu? Orang tua aja sampai dizolimi teman-teman. Dan anak-anak kita juga bisa dizolimi. Nah, bilang nanti kalau ada itu Bang Ucak-Ucak datang, yang pakai jaket hitam itu loh nak, biasanya yang datang, bilangin aja mama nggak ada ya nak. Anak-anak disuruh bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamanya ada? Nggak ada, mamanya lah lagi pergi dah. Tuh, anak disuruh bohong. Ya, ada yang kayak gitu? Banyak. Bahkan anak-anak kita kadang ya, anak-anak kita disuruh atas namakan orang tuanya untuk meminjam. Udah cukup. Ya, cukup teman-teman. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, apalagi anak-anak kita, orang tua kita, ya saudara-saudara kita yang terdekat. Udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di sini, sisa kehidupan kita insya Allah lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang hati yang mati karena dia tidak memiliki iman. Dia sudah tidak percaya kepada Allah, ya. Dia tidak percaya kepada Allah dan mungkin tidak percaya kalau di alam kubur itu ada siksa. Mungkin nggak percaya kalau di akhirat itu ada siksa. Ada yang sampai bilang, "Dah saya mau ingin mengakhiri apa? Mengakhiri kehidupan kemana? Ya ke sana." Dengan cara dia sendiri. Nauzubillah, jangan sampai ya. Teman-teman di sini semuanya masih memiliki iman. Orang-orang yang memiliki riba di alam kubur nanti masuk ke liang lahat, maka nanti akan berenang di air darah. Yakini,
imani bahwa ada semuanya di sana, ada siksa. Maka yuk teman-teman yang memiliki hati yang mati, yang memiliki ciri-ciri yang tadi, bangun, jangan mati hatinya. Ya, ayo kalian masih memiliki kesempatan, kita masih memiliki kesempatan. Nanti setelah ini ada jam ke depan, ada menit-menit ke depan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan ngeluh-ngeluh lagi, jangan gibahin lagi, rencanakan kehidupan kita saat ini. Besok lebih baik hari ini. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya baik-baik saja. Nih ada contoh, teman-teman, ada Kak, ya, ada teman saya, KRA namanya, KYA namanya. Beliau itu sudah hati yang mati, sudah menyerah, sudah pasrah, saya rasanya pingin meninggalkan dunia. Akhirnya dia di Bandung, dia itu ada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengah jalan, pingin ditabrak sama angkot. Alhamdulillah pada waktu itu ada salah satu orang yang menyingkirkan dia, menyelamatkan dia. Ketika dia terbuka matanya, apa yang dia pikirkan? Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup ternyata saya masih diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan ibuku. Itulah dia. Akhirnya setelah itu dia merasa dikasih kesempatan ya sama Allah, dan dia memohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Akhirnya dia itu memiliki impian. Yang pertama impian yang dia tulis adalah dia ingin memiliki gaji 5 juta. Ternyata dia memiliki penghasilan 5 juta padahal dia awalnya itu nggak punya penghasilan apapun. Dia itu belajar internet marketing. Itu yang saya lakukan dulu ketika saya jatuh. Saya belajar internet marketing juga sama. Ya, dia juga sama internet marketing. Lama-kelamaan, alhamdulillah dia memiliki impian. Ditulis di dalam impiannya, saya ingin memiliki rumah harga 1,5 M. Ijabah. Sampai dia memiliki rumah 12 M. Diijabah. Terus teman-teman mau nggak yakin bahwa hari besok itu adalah sesuatu yang gaib yang kita tidak akan pernah tahu. Kapan Allah datangkan kesuksesan kepada kita, kapan Allah memberikan pertolongan kepada kita, kapan Allah melunaskan hutang-hutang kita, kapan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita. Sahabatku, yuk semangat ya. Niscaya Allah berikan kemudahan. Bangun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teman-teman bersujud di hadapan Allah. Kemudian teman-teman meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, ternyata selama ini saya itu memiliki hati yang mati. Padahal ada Engkau yang menjanjikan Engkau akan merubah suatu kaum seperti apa yang diusahakan sama kaum itu sendiri. Maka ya Allah, hari ini saya akan berubah. Saya tidak akan memiliki hati yang mati lagi ya Allah. Saya percayakan kepadamu. Saya akan rubah kehidupanku. Ya Allah, saya siap untuk hijrah. Saya siap untuk bangkit. Saya siap untuk menjalani kehidupan ini. Ya, sahabatku, tetap semangat ya. Kita masih ada kesempatan untuk bisa berubah. Semua yang ada di dunia itu sifatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah-masalah kita, ujian-ujian ini, kecantikan, kegantengan, harta, titipan Allah, badan, anak-anak, semua akan ditinggalkan. Bahkan badan ini akan hancur belebur, teman-teman. Yang kita bangga-banggakan. Badan ini memiliki badan yang bagus, badan yang cantik, muka yang ganteng, memiliki ketenaran. Itu semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka teman-teman hakul yakin bahwa Allah itu akan merubah kehidupan kita. Semangat ya. Gimana? Tersentuh hari ini? Masya Allah. Sahabatku yang sabar, yang kuat. Bersama kesulitan ini ada kemudahan. Ya, saya akan membersamai teman-teman terus, insya Allah di muhasabah pagi jam 5.30. Dan juga memberikan motivasi-motivasi di setiap jam 9 atau jam 9.30. Kemudian nanti jam 1, insya Allah saya akan memberikan materi. Ya, memotivasi teman-teman dengan kehidupan saya. Yang saya akan berikan kepada teman-teman. Semoga bisa
memotivasi ya. Ayo, nggak boleh teman-teman itu merasa sendiri karena saya ada bersama teman-teman. Dan ada jemaah muhasabah yang membersamai teman-teman dengan doa sepertiga malam dengan ribuan orang. Terima kasih ya, karena telah hadir dalam kehidupanku saat ini. Salam kenal dengan saya. Teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Oke, teman-teman semangat ya. Mohon didoakan Bunda agar hutang-hutang saya lunas. Hutang saya 350, penghasilan saya tidak cukup. Cukup kakak. Kak Ruan, cukup. Yuk dirubah kata-kata ya. Hutang 350. Sangat-sangat mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah sekali. Ya, asal kita yakin.